Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan guru sekalian. Berjumpa lagi dengan saya, Haris Suryanto. Dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara untuk penyelesaian tugas 2 di Sagusano Kin Master yang dilaksanakan oleh Kiki. Di dalam tugas 2 ini, kita diminta untuk mengumpulkan sebuah video ya yang direkam menggunakan green screen maupun tembok biasa. Nah, dalam video kali ini, saya ingin mencontohkan hasil pengambilan video atau rekaman video yang saya rekam menggunakan green screen ya dan menggunakan komposisi rule of the text. Gitu. Jadi saya akan menggunakan green screen supaya nantinya pengambilan video ini itu lebih maksimal. Assalamualaikum anak-anak yang hebat dan soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini Guru Aris ingin menyampaikan sebuah pembahasan ya, sebuah materi yaitu tentang daur hidup. Nah, anak-anak sekalian mungkin sudah tahu ya yang namanya setiap makhluk hidup itu mengalami berkembang biak dan tumbuh gitu. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mengalami pertumbuhan. Jadi yang merupakan salah satu ciri dari setiap makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang biak. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan itu ada yang cara berkembang biaknya itu berbeda dengan hewan yang lain, yaitu itulah yang disebut dengan daur hidup atau yang biasa kita sebut dengan metamorfosis. Perubahan makhluk hidup di mana ketika makhluk hidup itu lahir atau menetas dari telur, makhluk hidup itu tidak langsung menjadi mirip dengan induknya. Gitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan metamorfosis karena makhluk hidup itu mengalami beberapa perubahan sebelum dia memiliki gen atau memiliki kemiripan dengan induknya gitu. Nah, makhluk-makhluk hidup ini ya itu memiliki beberapa perubahan. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa saja makhluk hidup yang ketika dia menetas atau ketika dia sudah hadir di dunia ini dia tidak mirip dengan makhluk dengan induknya. Ada yang tahu? Iya, betul. Contohnya yang pertama yaitu kupu-kupu. Sering kita ketahui bahwa kupu-kupu itu adalah makhluk hidup yang ketika telurnya menetas ya, ketika induknya bertelur dan menetas, makhluk hidup ini ya, anak dari si kupu-kupu ini tidak langsung semerta-merta menjadi kupu-kupu. Jadi anak kupu-kupu yang telah menetas dari telurnya itu menjadi ulat terlebih dahulu. Nah, setelah menjadi ulat, barulah si ulat ini menjadi kepompong gitu. Setelah menjadi kepompong, barulah kepompong berusaha untuk keluar dari bungkusnya. Setelah itu barulah si kepompong ini menjadi hewan yang mirip dengan induknya, yaitu menjadi kupu-kupu. Ada lagi yang tahu contoh dari hewan yang mana hewan ini tidak langsung mirip dengan induknya? Iya, betul. Yaitu hewan yang satu lagi contohnya yang mengalami metamorfosis ya, yaitu nyamuk gitu. Nyamuk ketika dia sudah bertelur ya, bertelur di genangan air dan sebagainya, baik itu nyamuk malaria, nyamuk demam berdarah, nyamuk chikungunya dan sebagainya, itu ketika dia bertelur, itu ketika telurnya menetas tidak langsung tetasan telur itu tidak langsung menjadi seekor nyamuk gitu. Kenapa? Karena si telur ini nanti ketika menetas dia menjadi jentik nyamuk terlebih dahulu. Nah, setelah mengalami perubahan, setelah beberapa waktu, jentik nyamuk ini barulah berubah menjadi nyamuk, ya, barulah menjadi nyamuk, yaitu makhluk hidup baru yang mirip dengan induknya, gitu.
Dan salah satu contoh lagi, nah, contoh yang sering kita temui yaitu katak. Katak adalah hewan yang hidup di dua alam, ya, dan disebut dengan makhluk amfibi atau hewan amfibi, ya, karena dia hidup di darat dan di air. Nah, kalian tahu telur katak? Iya, telur katak itu ketika dia sudah menetas, ya, itu tidak langsung menjadi seekor katak. Jadi telur katak ini ketika dia sudah menetas, ya, telur ini akan menjadi sebuah makhluk, sebuah makhluk di mana memiliki nama lain selain nama induknya yaitu katak. Apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Oke, betul. Namanya adalah kecebong atau berudu. Nah, berudu ini merupakan hasil awal dari tetasan telur katak. Nah, setelah berudu, ya, setelah berudu hidup dan berkembang dan tumbuh, barulah si berudu ini itu mengalami perubahan, gitu, mengalami perubahan pada tubuhnya dan menjadi cikal bakal katak, di mana berudu mulai memiliki kaki, gitu, atau disebut dengan katak kecil, gitu ya. Nah, setelah menjadi memiliki kaki dan bisa berenang, barulah si berudu ini atau kecebong ini menjadi katak atau anak katak. Nah, jadi itu sudah mengalami beberapa proses perubahan. Beda dengan manusia, ya. Kalau manusia ketika lahir, ya, oe kayak gitu. Nah, langsung mirip ayahnya, langsung mirip ibunya, gitu ya. Yang pasti tidak mirip tetangganya. Apalagi eh, apalagi ya, ayam misalnya. Ayam kalau sudah menetas, gitu ya, dari telur dierami induknya, setelah itu menetas, sudah pasti ayam itu sangat mirip dengan induknya. Meskipun sayap si ayam belum tampak, warna si ayam belum tampak jelas, gitu, masih tetap kuning semua atau putih semua, karena belum, pewarnaan pada tubuh ayam itu belum bermutasi, gitu. Nah, anak-anak sekalian, dalam proses metamorfosis ini itu ada bagiannya, gitu. Ada dua jenis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis pada hewan yang memiliki siklus atau daur hidup yang komplit. Dimulai dari induknya, telurnya, sudah itu larva, sudah itu sebelum larva dia sudah menjadi apalagi namanya, makhluk yang lainnya kayak gitu. Sudah itu barulah dia menjadi mirip seperti induknya. Apa contohnya? Contoh dari metamorfosis yang sempurna ini adalah kupu-kupu, di mana si kupu-kupu ini mengalami 4 perubahan bentuk sebelum dia mirip atau menjadi persis seperti induknya. Coba bayangkan, si kupu-kupu dia setelah bertelur menjadi ulat atau larva. Nah, setelah menjadi ulat, si larva ini barulah menjadi kepompong. Jadi dari telur, ulat, kepompong, barulah dia menjadi kupu-kupu. Gitu. Jadi barulah dia mewarisi gen dari induknya. Gitu. Terus metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini adalah di mana perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk pada hewan ini mengalami hanya beberapa perubahan saja. Contohnya apa? Contohnya adalah lalat misalnya. Lalat ketika dia sudah bertelur dan menjadi larva, maka larva ini akan langsung menjadi lalat, ya, langsung menjadi mirip dengan induknya. Jadi si lalat ini hanya mengalami dua kali proses perubahan, berbeda dengan kupu-kupu yang mengalami 4 kali proses perubahan. Gitu. Bagaimana? Sudah paham bukan tentang daur hidup atau metamorfosis pada makhluk hidup?
Jadi, anak-anak sekalian, untuk perubahan bentuk pada makhluk hidup ini hanya dialami oleh beberapa makhluk hidup saja. Jadi tidak semua makhluk hidup mengalami proses metamorfosis. Karena Allah menciptakan makhluk hidup itu berbeda-beda. Kenapa? Karena supaya kita saling mengenal gitu, saling mengetahui dan saling mempelajari. Misalnya sama seperti kupu-kupu, kalau seandainya kupu-kupu itu tidak mengalami metamorfosis, maka secara tidak langsung kita juga tidak akan tahu ya apa itu yang namanya metamorfosis. Gitu. Jadi manusia, ingat guru ulangi, manusia tidak mengalami metamorfosis. Yang kedua, yang mengalami metamorfosis itu hanya beberapa makhluk hidup. Metamorfosis itu hanya dilakukan ketika makhluk hidup itu mengalami perubahan-perubahan pada bentuk tubuhnya. Ketika makhluk hidup itu menetas atau setelah dari telur, ya, jadi tidak langsung mirip dengan induknya. Untuk selanjutnya, metamorfosis itu ada dibagi dua. Ada dua jenis, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Mungkin cukup sampai di sini dulu materi kita pada hari ini, dan semoga kita akan selalu menjadi insan pembelajar di mana kita akan selalu mengenal ya, memahami setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan apa itu yang namanya alam di sekitar kita. Ingat, Allah menciptakan setiap makhluknya itu bukan untuk disakiti, bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk kita kenali dan untuk kita rawat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.